MA yang akhirnya merubah batasan umur untuk maju sebagai kepala daerah. Oh, mantap ya, memang Mahkamah Adik ya. Adiknya MK tuh, Mahkamah Kakak tuh, mantap, sayang keluarga sekali. Saya suka keluarga yang seperti ini. Kan putusan MA itu putusan Sontoloyo. Dan lagi-lagi ini telah jelas mengacaukan, memporak-porandakan sistem dan negara demokrasi kita, sistem dan juga negara hukum kita, teman-teman. Kami dari Partai Garuda pastinya mengajukan gugatan itu kepentingannya pastinya untuk mengakomodir kepentingan anak-anak muda. Omong kosong politik soal peran anak muda dan bisa atau tidaknya putusan ini dipakai kan adalah pengulangan kisah yang sama dengan putusan 90. Di dalam politik itu ada aturan, Mbak Vera, bahwa tidak boleh ya, mengubah aturan menjelang pemilihan umum berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Akhir-akhir ini semakin lucu saja ya, kocak pokoknya negara ini. Detik-detik Pak Jokowi lengser digantikan oleh Pak Prabowo, malah justru banyak sekali keanehan. Dari keributan tapera, malah sekarang justru MA, Mahkamah Adik. Aduh, sebelumnya MK, Mahkamah Kakak, sekarang MA, Mahkamah Adik, yang mencoba untuk meloloskan Kaisang untuk maju sebagai gubernur ataupun wakil gubernur. Nah teman-teman semua, atas kejadian hal ini banyak sekali yang berkomentar ya. Bahkan Bung Refli Harun pun berkomentar, Bung Ferry Amsari sekak seorang cewek dari Partai Garuda. Nah teman-teman semua, apakah ini semua akan terus berlanjut? Belum lagi RUU penyiaran yang di dalamnya itu ada banyak sekali keanehan. Teman-teman semua, kalian gimana merasakan kekonyolan ini semua? Apakah ini membuat kalian semakin ngakak atau justru membuat kalian semakin pusing? Oke teman-teman semua, ini adalah video di mana teman-teman kita ya, para netizen juga berkomentar soal hal ini. Dan ini tentunya seru juga dan patut untuk diikuti. Ikuti terus sampai akhir ya. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Hai guys, sore yang cerah, tapi sepertinya tidak secerah masa depan negara kita. Disclaimer dulu, video ini bukan video komedi, jadi buat kalian mencari komedi ataupun jokes ataupun plot twist di akhir video, kalian bisa langsung skip, takutnya kalian kecewa dengan saya. Saya cuma kaget dengan beberapa berita yang keluar dalam 7 hari terakhir. Yang pertama ada RUU TNI, di mana katanya tentara akan bisa menjabat lagi di lembaga pemerintahan. Ya, di fungsi akan berjalan lagi. Udah capek-capek mahasiswa dulu merobohkan Orba di tahun 98, ternyata warisan Orba akan kepake lagi di zaman sekarang. Bravo, mantap. Yang kedua ada RUU Polri, di mana katanya polisi bisa memutus internet kita warga tanpa izin melalui Kominfo. Jadi langsung bilang aja ke providernya untuk memutus internet kita. Jadi sumber informasi kita akan bisa diputus oleh aparat yang harusnya melindungi kita. Mantap. Yang ketiga ada tapera ya teman-teman ya, tambahan penderitaan rakyat kalau kata orang-orang, alias tabungan perumahan rakyat ya. Semoga beneran menjadi tabungan perumahan rakyat, walaupun hitung-hitungannya sebenarnya nggak masuk akal. Cuma ya nggak apa-apa, kita optimis saja. Semoga aja nggak ke korupsi. Kalau kita ingat kasus Jiwasraya, wah kalau sampai ke korupsi berarti gaji kita ini dipaksa untuk dipotong untuk membiayai koruptor. Baik sekali memang warga kita ya teman-teman ya. Yang keempat ada yang batal, UKT batal naik ya. Cuma kata Pak Jokowi kayaknya tahun depan sih bisa naik. Dan juga ada project student loan yang menurut saya itu bisa membuat jurang antara si miskin dan si kaya semakin lebar lagi. Lalu ada MA yang akhirnya merubah batasan umur untuk maju sebagai kepala daerah. Oh, mantap ya, memang Mahkamah Adik ya. Adiknya MK tuh, Mahkamah Kakak tuh, mantap, sayang keluarga sekali. Saya suka keluarga yang seperti ini, saling support, kompak ya. Dan juga ada RUU Pers yang dimana jurnalisme investigasi akan dilarang. Jadi kita tidak boleh menyelidiki aparat yang kita gaji pakai uang pajak kita. Terserah mereka mau kerjanya kayak gimana, terserah, kita nggak boleh menyelidiki. Mantap. Kenapa Mas Kaisang? Ya kenapa enggak? Cuman Mas Kaisang yang 3 hari masuk partai langsung jadi ketua umum. Karena skill? Karena punya bapak. Waduh, kenapa Mas Kaisang? Karena dia punya bisnis di mana-mana. Berarti kan manajemennya bagus. Lihat aja sampai sekarang Sukses. bangkrut. Kenapa Mas Kaisang? Ya kenapa enggak? Kemampuan punya, popularitas punya. Tapi kan umurnya belum cukup. Kan MA udah cabut peraturannya. Waduh, kenapa Kaisang? Soalnya dia kan relate sama anak muda. Gue suka main Mobile Legend, dia juga suka main Mobile Legend. Relate dong. Berarti dia itu cocok jadi kepala daerah. Apa hubungannya? Kan kalau salah tinggal flicker ke depan. Orang ini. Sekarang gue melihat berita ini gitu.
berita. Lah terus apa bedanya berita itu sama berita ini gitu? Narasi sama kok yang nulis. Tapi tetap dicoblos-coblos juga kan? Ya konteksnya sama-sama bahasan persyaratan soal umur. Terus kenapa kemarin Mas Gibran gak ditahan juga kayak Mas Kaisang sekarang gitu? Bahkan dicoblos pula. Terus kenapa kemarin gak jadi masalah, sekarang jadi masalah? Dengan Mas Kaisang nggak maju, Mas Kaisang udah menyelamatkan nama Pak Jokowi. Jangan maju. Menyelamatkan gimana? Kan Pak Jokowi sama Mas Kaisang kan ayah dan anak gitu. Berarti apakah Mas Gibran kemarin maju tidak menyelamatkan nama Pak Jokowi? Karena kemarin ngefans ya sama Pak Prabowo ya. Ngefans. Kenapa nggak ngefans juga sama keponakannya Mbak gitu? Waduh, kalau pada sadar gini sih kasihan Mas Kaisang belum dapet ya. Waduh, pada sadar lagi gitu. Kirain masih bisa dimanfaatin. Memang ini pembelajaran yang luar biasa. Pertama, beliau hanya ingin menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih belum kuat. Sehingga masih mungkin diakal-akali. Pelajaran yang kedua, kalau jadi ayah, jadi bapak, harus all out, ya, all out, memperhatikan kemajuan anak, perkembangan anak. Luar biasa sekali pembelajaran dari bapak ini. Ya. Kan putusan MA itu putusan sontoloyo. Kenapa saya bilang sontoloyo? Karena jelas-jelas kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada lah kurang lebih ya, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, itu kan jelas-jelas dikatakan bahwa yang namanya syarat 30 tahun menjadi gubernur itu adalah syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kalau kita bicara syarat mencalonkan dan dicalonkan, ya sudah jelas. Artinya, pada saat Anda mendaftarkan berkas atau Anda diantarkan berkasnya oleh partai politik. Dan itu juga sekaligus alat cek bagi KPUD tentunya ya, untuk melihat keterpenuhan syarat. Kalau ditafsirkan itu adalah 30 tahun saat dilantik, nah kita tidak tahu kapan dilantiknya. Lalu bagaimana KPU melakukan verifikasinya? Bahwa Anda memenuhi syarat atau tidak. Masa kita menentukan syarat berdasarkan sesuatu yang nggak jelas patokannya? Kan patokan itu harus ada. Ketentuannya itu ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi syarat untuk menjadi Mahkamah Konstitusi itu negarawan, menguasai konstitusi gitu. Tapi untuk dilantik sebagai hakim konstitusi harus berusia dulu 40 tahun, sekarang 55 tahun. Jadi yang seperti ini bukan tidak ada. Ada. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 10 2016 jelas untuk mencalonkan dan dicalonkan, bukan untuk dilantik. Karena itu, kalau misalnya KPU berpatokan kepada undang-undang, dia bisa abaikan putusan Mahkamah Agung tersebut. Karena patokan dia adalah undang-undang. Jadi kalau seandainya misalnya PKPU itu dianggap berlebihan, maka berlebihannya itu adalah berusia 40 tahun sejak ditetapkan sebagai calon. Nah, sejak ditetapkan sebagai calon boleh dicoret, maka kembali kepada undang-undang berusia 30 tahun sejak mendaftar atau sejak mencalonkan atau dicalonkan. Jadi kalau kita harus pakai logik, mencalonkan sama melantik sama nggak? Beda kan? Artinya sejak mencalonkan itu sejak bawa berkas dan diterima berkasnya. Oke? Kan begitu. Artinya kita lihat ini sudah berusia 30 tahun atau tidak. Demikian juga dicalonkan kalau seandainya yang harus mengiringinya partai politik. Lihat 30 tahun enggak. Tapi kalau sejak dilantik itu tidak punya kepastian hukum. Kita nggak punya tanggal pelantikan itu kapan. Bagaimana kalau dia ternyata ketika dilantik belum 30 tahun. Misalnya presidennya nakal, dia lantik sehari sebelum 30 tahun misalnya. Kan menjadi ada ketidakpastian hukum. Nah, karena itulah menurut saya setuju kembali saja kepada undang-undang, abaikan saja putusan Mahkamah Agung tersebut karena undang-undang lebih tinggi. Karena putusan Mahkamah Agung itu judicial review terhadap PKPU. Nah, kalau mau ada kepastian hukum lagi,
ya ke Mahkamah Konstitusi. Cuma kan Mahkamah Konstitusi apakah Anda percaya balik-balik ke Mahkamah Konstitusi? Ini kan pangkal persoalannya Mahkamah Kakak dulu dari Mahkamah Konstitusi. Ini Mahkamah Adil. Jadi itu yang pendapat saya. Siap. Tapi yang jadi masalahnya, mau bagaimanapun caranya, tetap saja kalau Bapak sudah mengizinkan ya maju, Bang. Tetap aja ya itu sudah samalah seperti kakaknya kemarin ya kan. Walaupun seluruh rakyat Indonesia kebanyakan tidak setuju tentang hal Gibran masuk melalui jalur MK ini, tapi tetap saja kan sampai akhirnya jadi. Pokoknya intinya asal Bapak mengizinkan ya sudah, lanjut kita. Komentar siapapun sepertinya tak didengarkan ya kan. Ya beginilah sekarang teman-teman semua. Ini menjadi terlihat jelas karena memang sosial media teman-teman semua. Semua orang punya TV masing-masing yang bisa menyiarkan beritanya masing-masing. Maka dari itu semua terlihat jelas dan gamblang. Memang beda dengan dulu. Beda zaman teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi videonya. Memang Sontoloyo ya. Kemarin digadang-gadang wali kota Depok. Terus ada lagi yang ngusulin di Bekasi. Kujuk Totoy mau di Jakarta. Ya elah, coba kepala desa dulu kali, jangan langsung gubernur. Orang mah yang namanya sekolah dari PAUD dulu baru SD, dari SD baru SMP, SMP baru SMA. Nah, dari PAUD langsung SMP. Gimana coba? Sama aja orang belum punya SIM suruh bawa mobil, bisa nabrak, ya nggak? Elah, yang instan aja demen banget, yang instan. Satu deh lolos tuh, belimbing sayur instan jadi. Masa nih lagi cermek mau jadi juga? Aduh, semuanya aja lu borong. Anggap yang lain ngontrak. Ada-ada aja lu Mikir apa mikir? Kalau gue bilang ini adalah merupakan situasi darurat, kira-kira teman-teman akan sependapat gak? Gue pengen ngajak teman-teman semuanya untuk sama-sama kita peka, kita kritisi dan kita suarakan tentang bagaimana keadaan demokrasi dan negara hukum kita hari ini. Kalau kemarin Mahkamah Konstitusi itu menjadi jembatan dan juga karpet merah bagi seorang Gibran, anak dari Presiden Joko Widodo yang kemudian nantinya akan duduk di tahta sebagai wakil presiden membersamai Prabowo Subianto, maka hari ini Mahkamah Agung ikut serta berpartisipasi menjadi jembatan sekaligus karpet merah bagi Kaesang. Anak siapa lagi kalau bukan anak dari Bapak Presiden Joko Widodo. Mari kita analisis secara komprehensif agar tidak dibilang sebagai cawe-cawe, tidak dibilang sebagai tim ses dan lain-lain, karena ada ketidakpastian hukum yang perlu kita lihat bersama teman-teman. Pertama kita bahas dari segi sosiologis. 1. Sufmi Dasko Ahmad itu tiba-tiba mengunggah foto Budi Satrio dan Kaesang, lalu captionnya adalah Budi Satrio Kaesang for Jakarta 2024. Dan teman-teman harus tahu, selang beberapa jam ketika kemudian si Sufmi mengunggah foto tersebut pada sosial media, datanglah putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan uji terhadap pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Yang kita harus sama-sama garis bawahi teman-teman bahwa pasal yang tadinya sebelum dikabulkan itu adalah menetapkan bahwa batas usia kandidat kepala daerah itu adalah 30 tahun untuk calon gubernur dan juga wakil gubernur, dan juga 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang terhitung sejak penetapan pasangan calon. Hal yang menjangkalnya adalah ketika kemudian Mahkamah Agung itu mengabulkan putusan tersebut, Mahkamah Agung kemudian melakukan revisi, menafsirkan ulang ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada yang mengatur tentang batas usia tadi ialah paling rendah 30 tahun bagi gubernur dan juga wakil gubernur, dan juga 25 tahun bagi bupati maupun wali kota, tapi terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Kita tahu bahwa pendaftaran calon kepala daerah itu akan berlangsung pada 27 sampai dengan 29 Agustus nanti, dan penetapan pasangan calon kepala daerah itu akan ada pada 22 September. Sedangkan jika kita merujuk pada jadwal si Kaesang yang saat ini belum berumur 30 tahun kawan-kawan saat penetapan pasangan calon, putra bungsu Pak Jokowi satu ini yaitu Kaesang itu justru akan berusia 30 tahun saat pelantikan calon kepala daerah.
Garis bawahi, putusan Mahkamah Agung yang mengatur berlaku saat pelantikan calon terpilih dan Kaisang akan berumur 30 tahun saat pelantikan calon terpilih. Bukankah ini jelas-jelas merupakan legitimasi atas nepotisme lagi dan lagi setelah Gibran? Kerjasama yang sangat baik antara Mahkamah Konstitusi terhadap Gibran dan juga Mahkamah Agung terhadap Kaisang. Dan lagi-lagi ini telah jelas mengacaukan, memporak-porandakan sistem dan negara demokrasi kita, sistem dan juga negara hukum kita, teman-teman. Kalau sudah kayak gini, masih ada orang-orang di luar sana yang masih tutup mata dan mengatakan bahwa saat ini sedang baik-baik aja dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan, maka perlu dipertanyakan ulang apakah sistem demokrasi itu layak untuk diterapkan di dalam negara yang masyarakatnya masih sangat kurang dan minim kepekaan terhadap bagaimana kondisi hari ini, bahkan mudah sekali untuk diombang-ambing oleh manipulasi para penguasa. Mantap sekali cerdas cewek ini ya, mencoba untuk memberikan ilmu untuk kita semua tentunya ya, buat yang awam, buat yang belum mengerti juga gitu ya. Ayolah come on masyarakat untuk tahulah setidaknya sedikit gitu, agar apa, biar nanti jangan salah milih lagi gitu loh. Oke teman-teman semua, ini yang terakhir ya, video di mana Bung Amsari menyekak cewek dari Partai Garuda ini. Kita lihat videonya. Kami dari Partai Garuda pastinya mengajukan gugatan itu kepentingannya pastinya untuk mengakomodir kepentingan anak-anak muda. Kalau dari harapan Partai Garuda sendiri? Ya kalau harapan dari Partai Garuda sendiri tentu kita pengennya sesegera mungkin. Karena tujuannya kita membuat gugatan tersebut, apalagi hari ini momentumnya pas juga dengan pilkada. Tentunya kami tidak ingin anak-anak muda ini tidak ingin kehilangan momen itu. Bang Ferry, jadi bisa tidak untuk berlaku pada 2024 ini? Omong kosong politik soal peran anak muda dan bisa atau tidaknya putusan ini dipakai kan adalah pengulangan kisah yang sama dengan putusan 90. Teman-teman partai yang mengajukan pengujian, termasuk teman-teman Partai Garuda ya, akan selalu membicarakan bahwa ini untuk anak muda, seluruh anak muda Indonesia. Faktanya di putusan 90 hanya satu anak muda yang pakai itu, yaitu anak presiden. Kali ini di putusan Mahkamah Agung nomor 23 PHUM 2024, istilah yang sama itu dikeluarkan lagi bahwa ini peduli anak muda dan segala macam. Ini bukan peduli anak muda. Ini bicara anak muda yang ada di ruang dinasti yang diistimewakan. Dan saya yakin kalau bicara motif dan modus yang terjadi di putusan 90 di Mahkamah Konstitusi, modus dan motif yang sama juga akan terjadi di putusan 23 ini. Bahwa kalau kemudian tidak diubah, maka tidak bisa di 27 Agustus Mas Kaisang Pangarep mendaftarkan diri. Karena kebetulan di Desember nanti setelah November pemilihan kepala daerah, dia berusia 30 tahun, dibuatlah setelah pelantikan. Kalau kemudian ada syarat yang lain yang bisa dikerjakan karena dia 30 akan dilakukan itu. Misalnya kalau nanti 1 tahun setelah pelantikan mereka akan buat demi meloloskan kepentingan ini. Jadi sebenarnya aroma ini sudah bisa dibaca. Tinggal kemudian teman-teman partai politik memberikan bumbu-bumbu pembenaran bahwa ini untuk anak muda, tidak ada diskriminasi, tidak ada pengistimewaan. Di dalam politik itu ada aturan Mbak Vera, bahwa tidak boleh ya, mengubah aturan menjelang pemilihan umum berlangsung. Tapi faktanya sudah terjadi di putusan 90 dalam pemilu presiden. Hari ini diulang lagi ya. Tidak ada di muka bumi ini semua tahapan proses itu diubah ketika menjelang pemilu. Masuk PNS, pegawai swasta, semua ada syarat umurnya. Dan syarat umur itu akan ditentukan ketika dia mengajukan diri. Bukan setelah dia bekerja syarat umurnya. Tapi ketahuilah ini alasan sangat terbuka. Terlihat betul curangnya. Dengan cara-cara pembenaran melalui putusan peradilan. Aduh kasihan juga sih yang lihatnya ya, malu betul itu. Anak muda yang mana? Anaknya bapak gitu aja sih udah ngomongnya. Karena ini polanya udah kelihatan banget ya, kayak Gibran kemarin putusan MK, sekarang putusan MA. Udahlah sama aja lah. Intinya seperti itu. Yang penting lolos dan dipilih oleh rakyat, gitu aja udah. Oke teman-teman semua, negeri kita semakin kocak ya. Ya udahlah kita nikmatin saja.
Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.